Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Kami akan mengadakan praktek coaching. Saya Naila Sari bertindak sebagai supervisor. Saya Samsinar Sambu sebagai coach. Saya Yoga Juliansa sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sam. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, sehat Bu Nay. Bu Nay bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Nah pagi ini Bu Sam ada sesi coaching sama Pak Yoga ya? Iya betul. Apa namanya? Kalau Bu Sam nanti ada coaching dengan Pak Yoga, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetisi coaching yang akan Bu Sam kembangkan nanti gitu. Maka dari itu saya juga akan mengamati nih proses coaching yang akan Bu Sam lakukan kepada Pak Yoga gitu ya. Dan apakah Bu Sam sudah siap nih untuk melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah siap Bu Nay. Dan saya juga berterima kasih atas kehadiran Bu Nay dalam kegiatan coaching saya. Mohon nanti bantuannya Bu Nay ya. Baiklah Bu Sam. Sebelum Bu Sam mulai proses coaching gitu ya, saya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya jelaskan dulu. Bukan pertanyaan, sebenarnya lebih ke informasi ya yang harus Bu Sam ketahui gitu ya. Yang pertama nih saya akan menjelaskan salah satu rubrik penilaian ya, rubrik penilaian yang ada pada coaching yang akan Bu Sam jelaskan nanti gitu. Baik Bu, rubrik penilaiannya seperti apa? Nah gini Bu Sam, poin-poin yang akan saya amati saat Bu Sam melakukan proses coaching dengan Pak Yoga. Yang pertama yaitu saya akan melihat nih apakah Bu Sam melakukan percakapannya sesuai dengan alur tirta. Kemudian selanjutnya juga saya akan mengamati nih apakah Bu Sam melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri gitu Bu Sam. Nah kemudian apakah percakapan yang Bu Sam lakukan juga berdasarkan prinsip coaching. Yang pertama membentuk kemitraan dengan coaching gitu. Kemudian yang kedua adalah menggali potensi dari si coach itu gitu ya, agar muncul nih proses yang kreatif gitu ya, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri si coach itu sendiri gitu Bu Sam. Kemudian ada juga kompetensi inti yang perlu diperhatikan setelah kita melakukan coaching ya, kehadiran penuh atau mindfulness gitu ya. Kemudian Bu Sam juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada si coach tersebut gitu. Nah, Bu Sam juga harus mendengarkan nih dengan mendengarkan dengan rasa gitu ya. Artinya bisa menerima pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si coach itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian Bu Sam juga nanti memberikan pertanyaan terbuka kepada si coach itu sendiri gitu Bu Sam. Baik Bu Nay, saya akan mencoba mengikuti sesuai dengan alur tirta, menyampaikan pertanyaan yang terbuka sehingga Pak Yoga sendiri bisa menyampaikan permasalahannya dan juga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, baiklah Bu Sam. Izinkan saya bertanya nih ya, gitu ya. Pertama nih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sam nanti gitu ya, yang pertama. Kira-kira apa Bu Sam? Yang ingin saya kembangkan saat coaching ini adalah menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian bisa juga saya menyampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coaching. Nah, baik Bu Sam, dari dari kompetensi-kompetensi yang tadi sudah Bu Sam ungkapkan gitu ya. Nah sekarang bagian mana nih yang spesifik nih yang akan Bu Sam kembangkan gitu terhadap Pak Yoga? Saya ingin menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Yoga. Sejauh mana Pak Yoga bisa menyelesaikan permasalahannya. Ya, oke. Baik, berarti fokus pada ini ya, pada kompetensi coaching yang ingin saya observasi, yaitu mendengarkan ya. Bu Sam ingin mendengarkan secara aktif gitu ya, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi gitu ya. Nah kemudian seperti apa nih indikator ketercapaian
dari tujuan pengembangan yang ingin bisa melakukan pada sesi coaching nanti? Indikatornya adalah bagaimana yang ingin saya tahu adalah bagaimana Pak Yoga ini menemukan solusi, kemudian langkah-langkah apa yang akan diambil, tindakan apa yang akan diambil atas permasalahannya sehingga masalah yang dihadapinya bisa terselesaikan dengan baik. Oke, baik Bu. Jadi demikian ya Bu kegiatan praobservasi yang kita lakukan ini gitu ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang akan Ibu capai gitu ya, dan yang akan saya observasi juga seperti itu Bu. Iya Bu Nay. Terima kasih Bu Nay. Ya. Nah, terus gini juga Bu, selanjutnya nanti silahkan Bu Sam melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Yoga. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita akan ketemu lagi nih Bu, ya, untuk berbincang sejenak gitu ya tentang hasil proses coaching Ibu nanti terhadap Pak Yoga gitu Bu. Baik Bu. Oke, terima kasih Bu Sam. Sekarang silahkan Bu Sam melakukan coaching terhadap Pak Yoga. Selamat melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Nay. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Bu Sam. Apa kabar nih Pak Yoga? Alhamdulillah baik Bu. Pak Yoga sepertinya kemarin mencari saya buat apa ya? Iya Bu, di sini saya mencari Ibu Bu. Saya ingin meminta pendapat atau sharing kepada Ibu mengenai anak murid saya yang kurang disiplin dan bertanggung jawab pada tugasnya Bu. Kenapa bisa begitu? Ya, jadi begini Bu, saya sedikit cerita ya. Ya. Dulu saya itu punya murid. Sebelumnya dia memang masih saudara dengan anak murid saya yang sekarang. Dia anak keempat dari 4 bersaudara. Yang saya sangat sedih itu ketika melihat anak ini kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Ketika saya meminta membawa jus amma dan merapikan pakaiannya, hingga saat ini dari mulai pakaian, atribut atau masih tetap seperti itu Bu. Padahal saya sudah mengingatkannya untuk memberitahu ke orang tuanya. Apa ya kira-kira alternatif untuk memberitahu ke orang tuanya, solusi yang bisa diterapkan agar bisa menjadikan anak ini menjadi lebih baik. Saya sempat berpikir apakah orang tuanya kurang memperhatikan anaknya atau anaknya tidak memberitahukan. Oh, jadi permasalahannya di sini adalah apa yang Bapak minta terhadap siswa tidak dilaksanakannya. Iya. Mulai dari membuat tidak mau jus amma, kemudian pakainya tidak dirapikan. Nah, menurut Bapak nih penyebabnya itu apa sih? Di sini menurut saya penyebabnya ini karena kurang perhatian Bu dari orang tuanya. Dia berbeda dengan teman-teman kelasnya Bu. Jadi di sini mungkin dia membutuhkan perhatian yang lebih daripada teman kelasnya. Kalau dilihat dari kondisi ideal, saya ingin itu kelas saya mengetahui atau mematuhi apa yang menjadi kesepakatan kelas Bu. Kan pada awal pembelajaran saya sudah umumkan dan diskusi dengan anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas dari mulai pakaiannya, tugas-tugasnya harus itu ditaati atau disikapi dengan baik Bu. Namun anak ini membutuhkan perhatian yang lebih. Oke, baik. Apakah anak ini hanya sekedar membutuhkan perhatian saja Pak? Apakah masih ada faktor yang lain selain dari keluarga? Tadi kan menurut Bapak itu anak ini kurang perhatian dari keluarganya. Selain perhatian dari keluarga, apakah ada faktor lain mungkin yang bisa menjadi penyebab? Selain itu juga memang kalau dilihat dari perkembangannya Bu, dari guru sebelumnya, ya, anak ini emang agak sedikit berbeda dengan kakak-kakaknya. Karena anak terakhir terlalu dimanja dengan orang tuanya, atau karena memang orang tuanya semakin kesini itu semakin sibuk dengan kerjaan masing-masingnya, entah ayahnya kerja dan ibunya juga kerja. Jadi kembali ke faktor keluarga ya. Ya. Bapak sudah mengetahui ini penyebabnya nih. Menurut Bapak solusi terbaik untuk masalah si anak tersebut bagaimana?
Saya sudah merencanakan beberapa plan Bu sebelumnya. Plan pertama atau rencana pertama di sini saya sudah memperingati anak tersebut agar tidak melakukan hal kegiatan atau tidak mengurangi rasa malas dia atas segala tanggung jawab yang harus dia laksanakan. Untuk itu pertama saya memperingatinya. Untuk yang kedua, saya itu menegurnya secara langsung dengan menulis nama dia di papan tulis Bu, dengan catatan nama dia akan terhapus apabila anak tersebut itu tidak melakukannya kembali. Jadi saya melakukan perjanjian dengan anak tersebut Bu. Untuk rencana yang ketiga, kalau memang tidak bisa seperti itu, saya akan datang langsung ke rumahnya atau melakukan home visit Bu untuk anak tersebut. Baik, langkah-langkah yang Pak Yoga akan lakukan sudah baik ya. Nah, mulai dari memperingatkan secara lisan, kemudian memberikan bisa dikatakan sanksi ya, berupa tulisan. Jika tidak berubah maka itu tulisan nama dia tidak akan berubah. Kemudian home visit. Nah, dari rencana tersebut nih, kira-kira ada nggak sih yang bisa Bapak dijadikan mitra untuk mengatasi masalah tersebut, yang diajak bekerja sama gitu? Untuk di sini saya dalam masalah anak tersebut, saya itu berkolaborasi dengan atau bekerja sama dengan guru sebelumnya. Memang guru sebelumnya itu banyak cerita mengenai anak tersebut Bu. Saya dari sedikit demi sedikit, kan karena kita masih tahun ajaran baru, saya sedikit demi sedikit mengetahui nih kira-kira apa sih atau masalah apa sih yang dialami anak tersebut di keluarganya, dan bisa membuat saya untuk menyikapi apabila kalau saya ingin home visit ke rumahnya, jadi saya harus apanya gitu, jadi saya lebih tahu. Jadi lebih mempersiapkan nanti ya, dengan berkolaborasi dengan guru yang sebelumnya. Iya. Nah, dari rencana Bapak yang sudah disusun sedemikian rupa, langkah-langkahnya sudah tertata, keberhasilannya dari angka 1 sampai 10 kira-kira keberhasilannya di angka berapa? Untuk keberhasilannya kemungkinan dari rencana pertama itu ya 70% ya Bu ya. Untuk rencana kedua ada meningkat 80%. Kalaupun sampai ke rencana ketiga atau home visit ini, insya Allah 90% tercapai. Di mana di home visit ini saya langsung membuat surat pernyataan Bu dengan bertanda tangan materai Bu, agar siswa tersebut bisa menjadi lebih baik lagi, lebih rajin lagi, entah mengenai tugasnya ataupun atribut pakaiannya Bu. Intinya agar si siswa ini menjadi lebih baik ya. Betul. Nah, dalam menyusun rencana pastinya Bapak memiliki hambatannya. Iya. Nah, kira-kira hambatan apa yang bisa menghalangi rencana Bapak tersebut untuk si siswa? Ada beberapa hambatannya Bu yang mungkin. Yang pertama itu apabila saya sampai melaksanakan home visit ini, yang dikhawatirkan oleh saya masalah waktu. Yang memang terkadang ini anak itu sesukanya kadang ada di sekolah, kadang ada di sekolah. Dan juga waktu terkadang kalau di dalam keseharian itu tugas saya itu di sekolah tidak hanya mengajar saya Bu, dan juga anak murid saya itu tidak hanya sebatas dia saja Bu yang harus saya perhatikan, itu masalah waktu. Untuk masalah kedua itu yang saya khawatirkan itu apakah orang tuanya bisa saya ajak berkolaborasi atau tidak mengenai anak tersebut. Terkadang ada beberapa orang tua itu tidak mengakui anaknya kalau melakukan kesalahan. Seperti itu, khawatir itu dua. Oke, karena memang ada yang orang tua membela. Iya, benar. Nah, dari dua hambatan tersebut, solusi apa yang Bapak gunakan dalam mencegah terjadi hambatan? Yang pertama masalah waktu. Di sini mungkin saya akan melaksanakan kegiatan, misalkan home visit ini saya rencanakan dari beberapa hari sebelumnya untuk mengatur waktu sehingga saya tidak berbentrokan dengan acara ataupun kegiatan saya. Jadi saya memprioritaskan dia terlebih dahulu. Untuk masalah orang tua bisa diajak berkolaborasi atau tidaknya,
mungkin dengan cara saya mengajak wali kelas sebelumnya, Bu. Oke, baik. Rencananya sudah bagus ya. Hmm. Nah, sebelum Bapak melakukan home visit, kemudian mengatur rencana, pastinya ada beberapa hal yang Bapak persiapkan ya. Nah, persiapan apa saja itu yang perlu dipersiapkan? Iya, dari tiga rencana itu, yang pertama persiapannya itu di setiap proses pembelajaran pastinya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya, Bu ya. Di mana saya selalu membuat kesepakatan ke siswa apabila dia tidak hadir atau tanpa keterangan itu maksimal itu 4 kali, Bu, dalam 1 semester. Nah, apabila dia sudah lebih dari 4 kali, khususnya sekarang dia masalahnya itu udah 4 kali. Nah, di sini saya akan masuk ke rencana pertama. Dia menegur dia secara langsung, sudah saya laksanakan untuk menegur secara langsung. Untuk rencana yang kedua belum sampai rencana yang ketiga, Bu. Apabila rencana kedua sudah saya tulis di papan tulis. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan apabila anak tersebut kumat kembali, saya masuk ke rencana ketiga. Oke, baik. Nah, dalam pertemuan coaching ini yang Bapak harapkan apa sih? Dari pertemuan coaching hari ini, harapan besar saya meluarkan atau mengutarakan permasalahan saya atau sharing dengan Bu Sam. Yang kedua, harapannya Bu Sam di sini bisa membantu saya memecahkan masalah tersebut ataupun membuka pikiran saya kembali bagaimana sih cara membuat anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Semoga nanti bisa tercapai ya. Nah, dari ada 1, 2, 3 rencana yang Pak Yoga utarakan tadi, kapan rencananya mulai dilaksanakan? Kemudian butuh waktu berapa lama? Untuk rencana dan kapan yang akan saya laksanakan di sini, anak ini sudah tidak masuk 4 hari. Ini apabila dia tidak masuk sekali lagi ya, kemungkinan rencana ketiga itu akan saya terapkan di hari besok ya, Bu, ataupun di hari anak tersebut tidak masuk siangnya gitu ya. Nah, dari kegiatan menerapkan rencana tersebut sih yang mudah-mudahan ada dampaknya buat anak tersebut, Bu. Butuh berapa lama waktunya? Untuk berapa lama waktunya sih nggak lama, Bu, sebenarnya dia paling sehari, Bu. Sekali kunjung langsung. Jadi Bapak Yoga berharap begitu home visit masalahnya bisa terselesaikan. Iya. Entah kalau ada permasalahan lainnya itu saya belum terpikirkan. Oke, semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan masalah terhadap si siswa ini bisa teratasi dan mudah-mudahan tidak akan ada siswa lagi yang mengikutinya. Nah, baik, cukup ya Pak Yoga ya. Jika nanti ada permasalahan lainnya boleh disampaikan kepada saya. Kemudian jika nanti permasalahan si siswa ini sudah selesai, mohon konfirmasi kepada saya. Nanti kita bahas kembali. Siap, ya, Bu. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Wah, Bu Sam luar biasa nih coachingnya tadi ya. Sudah berjalan sangat lancar gitu ya. Kalau saya lihat tadi perasaannya bagaimana nih setelah melakukan coaching dengan Pak Yoga? Yang pertama awalnya sih saya merasa ini Pak Yoga mau ngomongin apa sih gitu ya. Tapi ada rasa penasaran juga. Iya. Setelah Pak Yoga mengutarakan permasalahannya, ternyata masalahnya itu nggak jauh beda dengan permasalahan yang sebelumnya. Kemudian Pak Yoga menyampaikan langkah-langkahnya, kemudian apa yang akan dilakukan sampai home visit gitu. Jadi saya merasa ini ternyata Pak Yoga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa saya memberikan solusi gitu. Nah, oke, bisa. Jadi pada saat coaching tadi itu ya, jika kita merujuk pada indikator yang sudah indikator ketercapaian dari pengembangan coaching tadi gitu ya, yang Ibu harapkan dari kompetensi coaching tadi dengan Pak Yoga, kira-kira apa aja nih yang udah dilakukan pada proses coaching tadi?
Yang saya harapkan tadinya adalah mendengar aktif ya. Betul. Alhamdulillah sudah berjalan, kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga sudah. Itu bisa dilihat dari respon Pak Yoga Ya, atas betul. pertanyaan saya, apa yang saya tanyakan juga langsung dijawab gitu. Oh ya, jadi sudah tercapai ya tujuan dari tujuan atau indikator pengembangan dari yang Bu Sam harapkan terhadap Pak Yoga gitu ya. Nah, kemudian saya mau menyampaikan nih hasil pengamatan saya tadi nih Bu Sam, bahwa berdasarkan praktek coaching yang Bu Sam sama Pak Yoga lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian juga si coachnya juga sudah berkomitmen ingin menjalankan aksinya lah ya, kalau kita bilang ingin menjalankan rencananya ke depan untuk siswanya tersebut gitu Bu Sam. Ya. Ya, sekarang menurut Bu Sam, apakah Pak Yoga itu sudah bisa berhasil keluar dari permasalahannya dari kalau yang tadi proses coaching tadi? Kalau berdasarkan coaching yang tadi kita lakukan sudah ya, karena sudah menemukan solusinya. Nah, Jadi sudah berhasil keluar dari kesalahan. saya senang juga sih dengernya nih ya. Terima kasih nih Bu Sam sudah mau melakukan kegiatan coaching dengan Pak Yoga dengan sangat baik gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling sharing lagi gitu Bu. Baik, Bu Nay. Terima kasih juga sudah bisa mengobservasi saya bagaimana coaching saya dengan Pak Yoga. Ya mudah-mudahan kedepannya kita semua sukses, kita semua berhasil mendidik anak didik kita menjadi anak yang berhasil. Amin. Terima kasih Bu Nay. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.